Bayangkan, berapa lama kita habiskan waktu di handphone hari ini? Kapan terakhir kita ngobrol dengan pasangan tanpa sambil lihat layar? Kapan terakhir kali kita benar-benar mendengar anak-anak kita? Dan ternyata fakta mengejutkan. Dari studi Harvard selama 85 tahun, rata-rata orang menghabiskan 7-9 jam sehari di layar digital. Lebih lama dari interaksi dengan keluarga, ya kan? Semakin tinggi screen time, semakin tinggi resiko stres, kecemasan, dan juga kesepian. Nah, ketika kita kelebihan koneksi digital, tapi kehilangan koneksi emosional dan spiritual, hari ini kita akan belajar bagaimana Rasulullah dan para sahabat menjaga ini. Bagaimana kita reconnect, menyambung hubungan dengan Allah, diri sendiri, keluarga, dan alam. Nah, sebelum terlambat, yuk kita coba bahas di pertemuan kali ini ya. Mengapa ini penting? Semakin jauh dari Allah, semakin hampa hati kita. Teknologi membuat kita selalu sibuk, tapi lupa hakikat kehidupan. Nah, gimana sih caranya kita bisa reconnect sama Allah? Salat bukan sekedar rutinitas, tapi momen curhat terbaik. Zikir dan doa sebelum tidur, seperti Rasulullah ajarkan. Detox digital sebelum tidur, 30 menit tanpa handphone, hanya refleksi dengan Allah. Ingat ada kisah inspirasi dari sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebelum tidur selalu menangis. Bukan karena takut kehilangan dunia, tapi takut kehilangan hubungan dengan Allah. Yang kedua, kita coba untuk reconnect sama diri kita, diri sendiri. Masalahnya, kita sering sibuk memikirkan orang lain, tapi lupa bertanya pada diri sendiri. Aku butuh apa? Karena media sosial membuat kita membandingkan diri kita, sehingga merasa tidak cukup, hingga kehilangan jati diri. Jadi solusinya bagaimana? Untuk bisa reconnect sama diri kita sendiri. Coba teman-teman, kita luangkan waktu, me time, tanpa handphone untuk refleksi diri. Jurnal harian, tulis apa yang disyukuri dan refleksi emosi apa hari ini. Kita kenali apa sih bakat dan passion kita agar hidup kita lebih bermakna. Untuk bisa kita lihat lagi gitu ya, dalam kisah sirah juga, Rasulullah itu menyendiri di Gua Hira untuk refleksi dan mencari makna hidup sebelum menerima wahyu pertama. Nah, kalau sudah clear dengan reconnect diri kita sendiri, maka yang ketiga poinnya adalah reconnect dengan keluarga dan alam. Misalnya, dinner tanpa gadget gitu ya, fokus berbincang dengan keluarga. Karena kita sering ada secara fisik, tapi tidak hadir secara emosional. Anak berbicara, kita sibuk melihat notifikasi, atau malah satu persatu semuanya menatap layar, badannya aja yang bersama, tapi gak hadir, gak mindful. Maka quality time minimal 15 menit per hari untuk ngobrol one-on-one dengan pasangan atau anak. Atau kalau misalnya di dalam kebiasaan keluarga kami atau di komunitas juga, itu ada program bedtime sirah, sehingga
Waktu yang bisa kita gunakan bersama anak-anak tanpa gadget itu membaca buku misalnya, atau dialog aja, ngobrol, cerita gitu ya. Itu juga bisa mendekatkan hubungan dengan anak juga pasangan. Dan praktek untuk mendengarkan aktif. Saat orang bicara, tatap matanya. Jangan disambil dengan melihat handphone. Dan kita juga bisa melihat gitu ya, kisah teladan dari Rasulullah selalu menoleh penuh kepada siapapun yang berbicara dengannya. Beliau hadir dengan sepenuh hati. Maka saat ini kita coba untuk melatih diri, lebih mindful lagi, hadir di saat ini, kini, gitu ya, sehingga kita bisa menikmati momen-momennya tanpa terdistraksi dengan handphone kita atau notifikasi. Yang keempat, itu reconnect dengan alam. Masalahnya, hidup modern membuat kita terputus dari alam, padahal alam adalah sumber ketenangan. Nah, gimana sih caranya untuk bisa reconnect sama alam? Kita bisa luangkan waktu berjalan di taman tanpa handphone, nikmati udara segar. Nikmati setiap kita menghirup udara, dinikmati masuk ke dalam hidung, ke kerongkongan, sehingga paru-paru kita bisa lebih segar lagi. Dan perhatikan ciptaan-ciptaan Allah, langit, pohon, burung, sebagai bentuk tadabbur alam. Kita juga bisa mengajak anak-anak ke alam sambil kita berbicara tentang kekuasaan penciptaan Allah, tentang alam semesta ini. Dan itu akan mengukuhkan tauhid anak-anak kita. Dan yang ketiga, kurangi ketergantungan pada hal-hal artifisial. Dari dan lebih 4 banyak poin mendekat yang ke kita alam. bahas tadi, reconnect dengan Allah, reconnect dengan diri sendiri, reconnect dengan family dan alam, menjadi sebuah momen untuk kita menemukan hikmah yang sering kita lewatkan. Manusia diciptakan untuk berhubung, bukan hanya dengan layar, tapi dengan makna hidup yang lebih dalam. Yuk, mulai nyambung lagi dengan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Dunia serba canggih, hiburan tiada henti. Tapi kenapa hati ini terasa sepi? Scrolling berjam-jam tapi jiwa tetap gersang. Bukannya makin bahagia, malah makin bimbang. Ada yang hilang, tapi tak terasa. Koneksi kita terputus, makin tak bermakna. Bukan sinyal yang lemah, bukan kuota yang usang, tapi hati yang jauh dari Allah, diri, dan insan. Coba cari ke dalam diri apa yang sebenarnya lagi ku cari. Untuk apa aku di sini? Kita sibuk menggenggam dunia, tapi hati terasa hampa. Sibuk mencari validasi, tapi lupa mencari arti. Terlalu sering menatap layar, tapi jarang menatap wajah orang tersayang. Terlalu banyak berbagi cerita, tapi lupa bertanya, aku ini sebenarnya kenapa? Kapan terakhir kita benar-benar bicara dengan Allah tanpa terburu waktu? Kapan terakhir kita duduk sendiri tanpa merasa sepi? Kapan terakhir kita memeluk keluarga tanpa gangguan notifikasi? Jangan sampai kita tersadar saat segalanya sudah terlambat. Jangan sampai kehilangan baru menyadarkan kita betapa berharganya yang ada. Saatnya kembali ke Allah, ke hati, ke hidup yang lebih berarti. Mau nggak kalau kita coba challenge diri kita untuk reconnect dengan 4 poin yang tadi? Oke, udah siap ya? Kita
akan challenge dalam waktu 7 hari. Challenge untuk bisa reconnect selama 7 hari. Ada yang mau ikutan? Boleh yuk. Hari pertama, no gadget 30 menit sebelum tidur. Siap? Nah, bisa diganti dengan zikir ataupun refleksi. Hari kedua, silakan teman-teman tuliskan jurnal harian 3 hal yang disyukuri dan refleksi emosi selama 1 hari itu. Oke? Dan hari ketiga, bisa mulai challenge dinner atau ngobrol gitu ya dengan pasangan tanpa gadget sehingga lebih hangat lagi keluarganya. Nah, hari keempat, coba untuk luangkan waktu 10 menit menikmati alam tanpa handphone. Hari kelima, praktek untuk mendengarkan aktif, tatap mata, fokus tanpa distraksi. Hari keenam, berjalan kaki sambil bersyukur atas ciptaan Allah. Dan hari ketujuh, kita coba yuk review perjalanan reconnecting apa yang terasa berbeda dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Nah, oke, sudah siap untuk tantangannya? Oke, semoga dimudahkan untuk menjalani tantangan reconnect kembali gitu ya dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan keluarga, bahkan dengan alam. Pilih tetap sibuk atau benar-benar hidup gitu ya, yang emang benar-benar bermakna. Coba bayangkan 10 tahun lagi apa yang anak-anak kita kenang waktu kita atau handphone kita. Jadi yang bisa diambil sebagai insight-nya, yang pertama, reconnect bukan hanya teori. Ini adalah jalan untuk hidup lebih bermakna. Rasulullah adalah contoh terbaik dalam menjaga keseimbangan koneksi dengan Allah, diri sendiri, keluarga, dan juga alam. Rasulullah itu kurang sibuk apa sih? Beliau adalah seorang pemimpin bangsa, pemimpin umat Islam. Tapi beliau juga menyempatkan waktunya bersama keluarga tercinta. Beliau juga menjaga sekali koneksinya dengan Allah. Dan beliau juga senang untuk tadabbur alam. Dan yang ketiga, jangan menunggu nanti. Mulai dari sekarang, sebelum semua terlambat. Oke, gimana? Siap untuk menerima tantangan 7 hari? Let's reconnect. Semoga apa yang sudah kita sharingkan kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuat hidup kita jadi lebih bermakna.